tresno jalaran saka kulino. Apa tresno jalaran saka glibet. Guru itu memang guru kimia tantangannya berat, nggak mudah. Mereka harus bisa mengubah mindset siswa, pola pandang siswa dari kimia yang menakutkan, tidak disukai, membosankan menjadi sesuatu yang menarik, yang unik. Sebenarnya kimia itu memang unik ya. Di setiap angkatan punya cerita ya. Ada cerita beda-beda. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir menyapa pemirsa semuanya. Berani mencari karena jawaban tidak datang sendiri. Kali ini ada tamu yang sangat spesial, terutama buat saya, karena telah hadir Ibu DRA Rukamtini MSI. Ini saya biasa menyapa beliau dengan sebutan Mbak Tin aja ya. Beliau ini seorang guru kimia guru kimia di MAN 1 Surakarta. MAN 1 Surakarta, guru kimia. Kimia itu kalau bagi saya pelajaran yang menakutkan ya, karena banyak rumus-rumus, banyak hafalan-hafalan, senyawa-senyawa. Mulai tahun berapa menjadi gurunya? Ini ceritanya panjang ini kalau panjang. Saya. Dulu kita suka yang panjang. Oh gitu. Oke. Dulu saya kan mulai ngambil kimia pun di S1 itu pun suatu kebetulan. Artinya waktu itu ya jujur saja saya ini kan anak desa, 5 bersaudara, anak pertama. Oke. Orang tua saya, ibu juga hanya ibu rumah tangga, yang pendidikannya pun tidak seberapa. Sehingga pengarahan ataupun bekal kamu nanti harus kesini itu tidak ada. Sebenarnya waktu itu tuh cita-cita saya sejak kecil inginnya di kesehatan, bidang kesehatan. Bidang kedokteran ya gitu maunya. Oke. Tapi karena ya namanya kondisi ekonomi waktu itu masih sulit, ibu saya jangan ambil kedokteran itu sekolah mahal. Oh iya, waktu itu sudah seperti itu, sehingga akhirnya saya ini kan anak patuh ini. Anak baik lah ya, solehah lah ya. Ketika orang tua begitu ya saya tidak ngambil. Terus kemudian bapak itu kan ada anaknya teman bapak itu yang ngambil kehutanan. Terus bapak udah ngambil kehutanan. Terus saya mikir kok ngambil kehutanan. Terus ibu, cowok itu kok ngambil kehutanan gitu. Anak perempuan kok ngambil kehutanan. Jadi bayangan ibu saya itu kalau namanya kehutanan nanti bekerjanya ya di hutan gitu loh. Temennya orang hutan. Sehingga tidak jadi juga. Jadi. Terus kemudian ketika di sekolah waktu itu ada guru saya, guru kimia itu kan cantik gurunya itu. Gurunya cantik. Terus teman-teman saya itu udah Tin, kamu nanti ngambilnya kimia saja. Nah, saya kan juga nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Ya karena bekalnya kurang tadi, bekal untuk arahan ke perguruan tinggi itu kurang. Nanti harus kemana-mana kurang. Akhirnya mau itu, saya kan punya kelompok belajar 10 orang. Wah. 10 orang itu yang perempuan cuma saya. Wah, bunga di antara. Teman-teman kelompok belajar saya itu pokoknya udah kamu ngambil kimia aja gitu lah. Terus akhirnya ya udah saya ngambil kimia. Waktu itu masih istilahnya PMDK ya, PMDK. Yang penelusuran minat bakat itu tanpa tes itu. Berarti juara 1 terus ya waktu itu ya? Ya 3 besar lah kan, 3-5 besar lah. Wah. Sehingga teman saya satu kelas waktu itu jujur yang sebenarnya ada di istilahnya ringnya di bawah saya gitu ya. Ketika mau ngisi itu mereka dia ngikuti saya terus. Kalau ketika saya tidak ngambil kedokteran, dia yang akan ngambil kedokteran. Nah, terus ternyata karena saya tidak ngambil kedokteran, dia yang ngambil kedokteran. Dan alhamdulillah beliaunya ini masuk PMDK di kedokteran Undip waktu itu. Siapa itu? Nah, kenal kah? Sekarang masih dia di rumah sakit apa tuh yang Semarang? Karyati. Saya ngambil kimia. Ketika diumumkan pengumuman PMDK itu saya diterima. Saat itu pun saya belum ngerti kalau kimia yang saya ambil itu adalah kimia keguruan. Ceritanya begitu. Lucu ya? Lucu. Nah, ternyata saya itu di kimia keguruan. Tapi ya namanya, terus saya berpikirnya ya mungkin saya takdirnya kan harus di sini. Dan ayah saya itu pun saya sudah kuliah, daftar ulang PMDK itu kan masih diantar, ditunggui. Ya luar biasa ya itu.
Dan akhirnya jadilah saya kuliah di situ, di kimia itu. Dan alhamdulillah diberi kelancaran, lulus jadi guru kimia gitu ya. Jadi sesuai by accident. Alhamdulillah. Oke. Nah, ada cerita lucu tapi endingnya happy ya kan. Ya tadi masih nanya tahun berapa saya mulai ngajar ya? Iya. Nah, itu ketika saya kuliah S1 di UNS ya, mengambil FKIP kimia, saya belum mengenal namanya MAN 1. Nah, kemudian PPL, kan ada istilah PPL waktu itu praktek ya? Iya, praktek itu ya, praktek pengalaman lapangan itu masih kuliah semester 7 mungkin ya. Saya dapat ditempatkan di MAN 1 Surakarta. Oh, gitu. Jadi perkenalan pertama saat praktek. Iya, itu pun saya masih mencari MAN 1 itu di mana posisinya. belum mengenal. Kan sekolahnya di SMA tadi. Jadi jujur waktu itu kan dari SMP, SMA terus UNS gitu ya. Nah, saat saya PPL di MAN 1 itu betapa hati saya ini ternyuh sekali, merasa terharu karena saya mendapatkan lingkungan yang sangat beda dengan lingkungan sebelumnya gitu. Dalam artian ketika papasan dengan guru saling bersapa salam, kemudian dengan murid begitu juga. Terus ketika istirahat itu di ruang guru itu saya menyaksikan murid-murid itu mengelilingi guru, kemudian mereka mengaji. Jadi suara yang terdengar itu gema ayat-ayat suci Al-Quran seperti itu. Nah, waktu itu saya berdoa, ya Allah, seandainya jika nanti saya dapat tempat kerja, berilah saya tempat kerja yang seperti ini ya Allah gitu. Nah, hingga akhirnya setelah saya PPL selesai itu, guru kimia di MAN 1 itu terangkat sebagai pegawai negeri di Rembang. Jadi yang situ kosong. Nah, terus, ini saya disuruh mengajar di situ. Mengajar di situ sebagai honorer. Honorer. Nah, sebagai honorer. Itu udah lulus ya? Belum. Belum lulus PPL. Terus kemudian saatnya saya harus KKN, kalau KKN kan keluar. Saya diberi izin untuk keluar KKN. Cuman dikasih pesan, besok kalau sudah lulus bisa lapor gitu lah. Nah, ini sepertinya kepala sekolahnya terpesona ini sepertinya, terkesan ini ya. Nah, habis itu saya KKN selesai lulus, terus ada pengangkatan pegawai ya, ada pengangkatan CPNS itu saya tahun 90-an akhir ya, dan karena SK negeri saya itu 91. Jadi sudah berapa tahun 91. Bisa dibayangkan itu. Sebelumnya saya sudah PPL di sana, kemudian mengabdi sebagai guru honorer di sana. Terus saya terangkat tahun 91. Itu sudah resmi menjadi guru di MAN 1. Iya. Solo. Sampai sekarang. Berarti cita-cita doanya terkabul. Iya, ya? Alhamdulillah. Itu anak solehah itu ya gitu ya. Doanya gampang dikabulkan. Amin, astagfirullah. Berarti sudah berarti pertama kali penempatan di MAN sampai sekarang masih di MAN? Masih Solo. Berarti statusnya pun sama sebagai guru kimia. Guru kimia, nggak berpindah hati. Nggak, oke. Terus tapi kayaknya kalau nggak salah dengar pernah menjadi guru yang lain tuh. Ada dia menjadi guru BP. Iya, pernah saya nggak jadi guru BP, pernah. Itu ketika saya habis KKN itu, habis KKN kan situ, ketika saya KKN kan di situ udah ada guru yang menggantikan kan otomatis. Nah, ketika saya balik lagi ke situ kan, terus saya terus berarti saya sudah CPNS kan? Oh, itu CPNS ya. Dan ini lucunya sekali, waktu itu saya disuruh ke BP. Nah, saya pagi-pagi sudah masuk ke ruang BP, guru BP-nya kan belum hadir. Iya. Nah, waktu itu seragamnya pramuka ya di Jumat Sabtu kan. Kebetulan baju yang saya pakai itu kan agak-agak kayak pramuka. Coklat lah ya. Ketika saya sudah di dalam, guru BP yang asli masuk, saya dikira murid. Yang betul konseling. Pernah juga ngajar itu, tapi tidak lama. Pernah juga disuruh ngajar biologi, karena waktu itu guru biologinya cuti, hamil atau apa gitu loh. Terus saya suruh ngajar biologi, pernah juga. Kembali ke kimia lagi. Iya. Oke, berarti memang jiwanya mungkin di kimia ya. Nah, sementara bagi kebanyakan orang, terutama siswa nih ya, kimia itu kan pelajaran momok tuh.
Kalau pelajaran kimia udah mules duluan. Mau masuk udah mikir-mikir duluan gitu ya. Nah itu gimana caranya bertahan menghadapi murid-murid yang mungkin sudah merasa stuck gitu ya, sudah aduh gak bisa nih, aduh ya. Nah ini gimana nih, ada strategi tersendiri? Ini ya, memang sering ya kita dengarkan istilah ya sebenarnya semacam kayak opini tapi mengatakan oh kimia itu sulit, oh kimia ini membosankan, kimia itu menakutkan, tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Ini saya rasa tidak salah bagi murid-murid itu tidak salah. Iya. Apalagi memang nggak salah itu. Ini ketika anak-anak yang baru dari MTS dari SMP masuk SMA, kimia itu kan pelajaran baru. Iya. Kan mereka di MTS SMP kan belum dapat sehingga dan apalagi yang dipelajari kan hal-hal yang abstrak. Iya, nggak kelihatan. Nah, tapi kalau saya berpendapat mereka tidak suka itu mungkin karena tadi mereka hal baru dan juga mereka sebenarnya belum mengerti. Kalau mengatakan mereka nggak suka kimia itu karena mereka belum mengerti. Termasuk saya dulu juga nggak suka sebenarnya. Tapi karena belum mengerti dan belum memahami apa sih arti pentingnya belajar kimia. Berarti ini karena tresno jalaran saka kulino. Apa tresno jalaran saka nglibet. Ya sama saja ketika kita belum memahami sesuatu, Mbak disuruh mempelajari apalagi sesuatu yang dipelajari ini nggak nampak mata kan, banyak yang nggak nampak mata. Atom kayak apa, elektron kayak apa kan nggak kasat mata. Betul. Bagaimana suruh mempelajari itu? Maka di sini sebenarnya menjadi suatu tantangan bagi para guru kimia. Bagaimana mengubah mindset siswa itu, mengubah pola pikir siswa itu yang semula mengatakan kimia itu sulit, membosankan, tidak menyenangkan, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan sebenarnya gini, kalau mereka mengerti kimia, kan kita mengerti bahwa kimia itu sebenarnya yang dipelajari kan segala seluruh tentang materi penyusun alam semesta ini. Iya, betul. Artinya kita ini nggak bisa lepas dari kimia. Nah, sehingga sangat naif ketika orang mengatakan hindari kimia, jauhi kimia. Nggak bisa. Awang baju yang kita pakai ini kimia. Iya. Makanan yang kita makan kimia. Iya. Bagaimana mau menghindarkan kimia? Bangun tidur gosok gigi pakai kimia. Air yang kita siramkan ke tubuh kita itu kimia. Iya, benar. Bagaimana? Nah, jadi kalau kemudian kepada siswa itu kita kasih pemahaman sebenarnya kimia itu ini, bukan hanya apa itu tentang sesuatu yang tidak nampak, enggak, tapi memang kimia itu kan mempelajari struktur materi, seluk-beluk materi, transformasi materi, perubahan materi, termasuk energinya. Yang mana materi itu adalah komponen penyusun alam semesta ini. Sehingga sangat tidak mungkin kita tidak belajar kimia, gitu kan? Nah, itu akan sangat membantu mereka. Dan juga kita harus pahamkan manfaat kimia itu sangat besar. Ketika kita belajar kimia, mau mempelajari kimia dengan sungguh-sungguh, manfaatnya sangat besar. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya melibatkan kimia. Misalnya dalam dunia kedokteran. Kamu mau jadi dokter, mau jadi farmasi, mau mempelajari tentang pembuatan obat ini tanpa mempelajari reaksi-reaksi kimia secara mendalam tidak mungkin bisa. Bisa disintesanya obat-obat baru, obat sakit kepala, obat apa itu, diare dan sebagainya. Ini kan hasil dari pendalaman reaksi-reaksi kimia. Kamu belajar di mall misalnya kan, kamu melihat deretan di sana ada makanan kayak daging kok bisa awet, ada sarden, kornet kayak gitu. Nah, ini apa? Kok bisa awet? Ini kalau wajah bisa diawetkan enggak? Iya. Nah, ini kan hasil dari ilmu kimia, pendalaman ilmu kimia. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba, pertumbuhan jamur, pertumbuhan bakteri dan sebagainya. Termasuk proses misalnya pembuatan ikan asin, kimia bekerja di sana. Dunia pertanian. Nah, kalau hanya mengandalkan pupuk kompos daun, seberapa jauh mereka bisa menopang itu? Betul. Bisa. Jadi sebenarnya kimia itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Betul. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Iya. Apalagi di sini dikombinasikan dengan religi. Betul sekali. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi kita guru itu memang guru kimia tantangannya berat, nggak mudah. Mereka harus bisa
mengubah mindset siswa, pola pandang siswa dari kimia yang menakutkan, tidak disukai, membosankan menjadi sesuatu yang menarik, yang unik. Sebenarnya kimia itu memang unik ya. Dengan menunjukkan tadi pemanfaatan kimia di dunia nyata dan juga bagi anak-anak MAN terutama. Ini pendekatan dari sisi agama sangat dibutuhkan ya. Kita tunjukkan pada mereka bahwa kimia ini sejalan dengan agama. Sehingga artinya ketika mereka belajar kimia itu sebenarnya dia juga mempelajari ilmunya Allah yang dalam tanda kutip mendatangkan pahala. Bukti misalnya kita tunjukkan di dalam kimia kita mengenal unsur kan. Kita ada unsur besi. Ini yang nampak sekali. Di dalam Al-Qur'an ada surat khusus mengenai besi. Al-Hadid ya kan? Di surat 56. Ini kan sangat luar biasa. Kita di kimia ada unsur besi. Di dalam Al-Quran ada surat besi Al-Hadid. Dan 56 itu 57 ya, 57 itu kalau dikaji ini kan salah satu isotopnya unsur kimia. Apa hubungannya? Ini kan akan menimbulkan tanda tanya besar bagi mereka yang mau berpikir. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ayatnya, itu ayat yang ke-25. Kata-kata yang di situ Allah menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Itu ada di surat Al-Hadid ayat ke-25. Nah, kemudian saya membaca itu. Memang kita harus membaca ya untuk mengatakan harus membaca sumber ilmunya membaca. Nah, ternyata dikaji lagi kata Allah dari ayat pertama dalam surat Al-Hadid itu sampai ayat yang ke-25 jumlahnya 26. Dan ini Dek Nani tahu 26 itu apa? 26 itu adalah nomor atomnya unsur besi. Oh iya, Fe26. Fe itu tadi. Fe itu kan 26 nomor atomnya. Jumlah protonnya, jumlah elektronnya itu 26. Bukan sesuatu yang kebetulan. Betul. Ya? Kan pasti ada rahasia di baliknya. Iya. Padanya di situ Allah mengatakan padanya terhadap kekuatan yang hebat. Dan kita semua mengakui besi itu punya kekuatan yang hebat. Makanya banyak dipakai di berbagai bidang kehidupan. Gravitasi bumi melibatkan besi dan lain sebagainya. Kita mau bangun rumah juga konstruksi itu butuh besi ya kan? Dan harga besi mahal. Nah, ketika saya misalnya kasih gambar kayak gitu ke murid, itu murid-murid begitu antusias mereka. Jadi kemudian tentu akan tumbuh rasa ingin tahu mereka. Tidak hanya itu, misalnya kita ajak coba perhatikan tubuh kita. Kita makan, kita lapar itu ndredeg ya. Kita lapar itu ndredeg kan. Tapi begitu makan mungkin jangka nggak nyampe 5 menit kan kekuatan pulih lagi. Artinya proses pengubahan energi dari karbohidrat nasi tadi sampai menjadi tenaga. Itu kalau di luar tubuh kan butuh pabrik yang mestinya begitu mesin luar biasa, area yang begitu luas. Tapi di tubuh kita hanya berapa ini? 2 kilan nggak ada kan? Itu prosesnya berjalan. Kenapa? Lo tahu 2 kilan nggak? Ini ya 2 jengkal. Ini kan kalau kita belajar di kimia, kita belajar tentang reaksi kimia. Ada sesuatu yang bisa mempercepat proses reaksi. Yang kita sebut katalisator. Itu ada di kimia. Nah, ternyata kenapa proses pencernaan makanan tadi bisa berlangsung di suhu yang hanya sekisaran 36-37 ya kan? Dalam pabrik yang begitu kecil ya. Itu karena Allah ternyata melengkapi katalisator di tubuh kita. Biokatalisator yang kita sebut enzim. Dan ini kita bisa pelajari dari kimia, lewat kimia. Lagi kalau kita telisik lagi enzim biokatalisator mungkin Bu Dokter lebih tahu ya. Ini kan kerjanya sangat spesifik. Dia butuh suhu tertentu. Maka ketika kita demam harus segera diturunkan. Khawatir enzimnya menjadi inaktif kan. Nah, juga pH-nya tertentu. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Sementara kita tahu kita ini omnivora ya, memakan segala ya. Serakah kita, apa aja dimakan. Apa-apa dimakan. Jadi artinya peluang untuk merubah pH tubuh kita ini sangat besar. Dan juga hasil metabolisme sendiri. Nah, tapi kenapa enzim itu bisa bertahan? Padahal mereka ring kerja pH-nya sangat pendek. Nah, kita tunjukkan pada siswa. Ternyata di tubuh kita ini dilengkapi yang namanya larutan penyangga. Ini dibahas di dalam materi kimia. Larutan yang bisa menjaga, mempertahankan harga pH.
Apakah ini suatu kebetulan? Betapa luar biasanya. Jadi melalui kimia ini pun kita itu bisa mengajak siswa untuk menumbuhkan rasa kekaguman kita pada Sang Pencipta. Jadi kita bisa berdakwah juga tuh lewat kimianya, bagaimana menumbuhkan keimanan, ketakwaan, menumbuhkan rasa kekaguman betapa sempurnanya Allah itu dalam membuat ciptaannya itu. Ini bisa kita dekati dari kimia dan masih banyak lagi. Termasuk misalnya ini, kenapa orang dulu itu kalau untuk supaya rumahnya nggak dimasuki ular, kenapa dikasih garam? Nah, ini kan kimia bekerja di situ. Oh iya benar. Kenapa ketika ada lintah untuk membunuh dikasih garam? Dikasih garam. Ini apa? Oh ini namanya yang nenek-nenek kalau ini kinang-kinang. Itu kenapa? Ini kan kita jelaskan lewat kimia bisa. Ketika kita bisa tunjukkan ke siswa betapa pentingnya belajar kimia, betapa besarnya peranan kimia di dalam kehidupan kita itu, saya rasa mereka akan sedikit demi sedikit berubah mereka. Jadi rasa yang gak suka, membosankan dan sebagainya tadi, saya yakin akan bisa berubah. Ini ya, aku dengerin penjelasan ini aja aku jadi mengerti. Kenapa ada siswa yang membuat testimoni yang tadinya membenci kimia menjadi sangat mencintai kimia. Ini pemirsa, di zoom bisa nggak di zoom? Ini bukunya, buku. Nah, ini adalah buku karya dari salah satu siswa MAN 1 Surakarta. Ya, oke, dah sip. Nah ini namanya Agung Nugroho Catur Saputro SPPD MSc. Nah di salah satu bab dalam buku yang ditulis di sini, beliau itu memberikan apa namanya ya, kesaksian atau cerita bagaimana hebatnya seorang guru Rukam Tini ini sehingga bisa merubah mindsetnya beliau ini yang tadinya membenci buku kimia, pelajaran kimia menjadi sangat mencintai kimia, dan sekarang beliau ini sudah sangat sukses menjadi dosen UNS. Nah, gimana nih perasaan Mbak Tini ketika ada seorang siswa yang mendeklarkan ini kemudian diabadikan dalam sebuah buku? Perasaannya gimana? Ya, gimana ya? Saya tidak mengira dan tidak menyangka sama sekali ya ada murid, ada siswa yang sebegitu merasa terpengaruh gitu, oleh saya gitu. Tentu merasa bangga ya, merasa senang, bersyukur. Artinya kehadiran saya, keberadaan saya ini bermanfaat gitu. Ada yang sampai sebegitu terinspirasi gitu ya. Ini saya baru satu. Terima kasih apanya? Ini baru kesaksian satu siswa gitu. Mungkin masih banyak siswa yang lain, cuma mungkin tidak dituangkan dalam bentuk buku ya. Ya, memang salah satu kebahagiaan seorang guru itu seperti itu. Ketika mengetahui ada muridnya sukses ya. Kebanggaan itu ada itu. Apalagi ketika kemudian ternyata muridnya ini tidak melupakan. Saya sendiri ini merasa pernah saya didatangi murid-murid itu yang katanya saya itu dulu wali kelasnya saat tahun 94. Nah, itu mereka setiap tahun itu satu kelas itu mengadakan reunian. Dan saya selalu diajak. Diajak, didatangi, diundang. Nah, saya 2 kali lah saya datang, baru 2 kali. Baru setiap tahun didatangi tuh ke sekolah, ke rumah. Luar biasa gitu. juga ini siswanya ya. Didatangi. Nah yang Desember kemarin baru-baru saja ini kan di Tawangmangu dekat kan, jadi saya datang. Luar biasa sekali, saya sampai terkejut ketika saya datang itu. Murid-murid saya berdiri semua, dinyanyikan sebuah lagu, haru rasanya. Kayak apa? Saya nggak menyangka kok sampai sebegitunya. Berarti itu kesan bagus. Padahal itu ada sudah jadi menteri loh sekarang. Wah, menteri apa? Menteri Kependudukan dan BKKBN itu. Siapa ya?
Pak Wihaji. Oh, Pak Wihaji Menteri. Halo Pak. Ini ada ibu gurunya. Ya Allah, ini ada murid saya sudah sukses begitu tinggi, tapi masih istilahnya menghormat, mengingat. Dengan saya bayangkan cium tangan di depan penderek itu protokol kan suatu gitu ya. Saya nggak mengira dan nggak menyangka ini ada murid yang begitu soleh. Dan tidak hanya beliau, banyak murid-murid yang lain. Ketika saya berjalan kemana, di bank, di apa, ketemu, Bu, dulu saya muridnya. Dan sehingga sadar juga, oh sudah tua ya murid-murid saya sudah tersebar kemana-mana. Itu saya rasa kebahagiaan seorang guru seperti itu. Termasuk ini Pak Agung Catur ini, yang sekarang dia sudah dokter sekarang. Beliau guru dosen kimia bukan? Dosen kimia. Oh, dosen kimia juga? Iya. Oh. Jadi saking ngefansnya katanya dulu memang beliau pernah cerita bahwa dia sebenarnya nggak suka sama kimia. Tapi kemudian nggak tahu nih. Katanya beliau, bukan saya menyombong. Iya. Kata beliau ketika ketemu saya, image-nya tentang kimia itu menjadi berubah. Sehingga dia begitu ngefans dengan kimia, tertarik dengan kimia, mendalami kimia, akhirnya sekarang pun dia menjadi dosen kimia. Mbak Tini ini kan udah menjadi guru kan dari tahun 91 tadi ya sampai sekarang. Kan udah melewati macam generasi tuh, berapa generasi. Betul sekali. Apa nih kesan yang bisa ditangkap dari perubahan generasi itu ya, yang dari zaman dulu angkatan 90-an, 2000-an, sekarang Gen Z gitu ya. Nih gimana nih, apa bener nih Gen Z itu orang anak-anak yang tidak fight gitu, justru kesan-kesan negatifnya lebih banyak gitu ya, generasi strawberry kayak gitu ya, yang rapuh gitu. Nah itu bener apa enggak menurut? Gini ya, memang ada semacam perubahan paradigma mungkin ya antara siswa dulu dengan siswa sekarang. Nah, ini tentu tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Dulu kita tahu sendiri waktu mungkin Denani jadi murid, saya jadi murid, atau awal-awal saya mengajar, saya mengajar tahun 90-an, 2000-an gitu kan. Ini murid itu sebagai sumber informasi yang mereka dapat, satu-satunya itu kan hanya dari guru. Sehingga kan mereka ini ketergantungan sama guru itu sangat tinggi. Nah, karena ketergantungan dengan guru sangat tinggi, maka berdampak pada perilaku mereka juga. Jadi mereka zaman dulu itu, murid zaman dulu itu kalau dengan guru itu begitu ada rasa takut kayaknya ya. Ada takut, ada hormatnya kadang-kadang berlebihan. Terus mereka misalnya tidak masuk kelas itu sangat takut, terlambat sangat takut gitu ya. Karena merasa kalau nggak ada di kelas mereka ketinggalan pelajaran. Jadi karena satu-satunya akses untuk mendapatkan pendidikan di situ. Betul sekali. Jadi hubungan guru murid saat itu kalau saya bisa merasakan jadi memang begitu terkesan formal karena ya itu tadi, bahkan murid itu dengan guru istilahnya orang Jawa itu bilang munduk-munduk gitu munduk begitu, menghormat, kadang ada kesan takut dan lain sebagainya. Tapi ini kalau saya amati, kalau dibanding dengan era-era sekarang itu beda. Jadi mungkin karena murid sekarang itu ketergantungannya pada guru tidak setinggi murid dulu. Sumber belajar mereka dapat dari mana ada aja. Banyak alternatif. Hanya bawa tablet atau bawa HP, tinggal klik. Nah, sehingga mereka tidak merasa takut atau apa ketika ketinggalan pelajaran di kelas. Sehingga ketika mereka terlambat harus meninggalkan pelajaran, ada apa itu terkesan lebih ringan dibanding dengan murid dulu. Nanti bisa lihat lah. Mungkin itu karena ya. Jadi hubungan mereka dengan guru pun sekarang ini lebih terkesan kayak teman gitu ya. Tapi kalau tadi dibilang apakah murid sekarang itu lebih rapuh gitu, tadi katanya lebih rapuh, yang mungkin dikenal sebagai generasi strawberry. Generasi strawberry katanya. Itu kalau saya bilang ya bisa iya bisa enggak. Karena begini, mungkin ya tergantung pada siswanya sendiri. Memang karakter siswa kan beda-beda. Tapi secara umum, kalau siswa dulu
itu mereka kan lebih ketika menghadapi suatu masalah, misalnya ada PR dari guru, itu kan mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikannya secara mandiri. Ketika mereka pun harus bertanya pada teman untuk kelompok, mereka harus berusaha kan, mungkin mendatangi temannya kemana, atau mereka harus kumpul di mana, gitu kan. Jadi mereka lebih tertantang. Tapi murid-murid sekarang itu kan dengan modal HP tadi, kemudahan ya, semuanya kemudahan ya. Dan ketika ada soal apapun, itu sebenarnya di HP ini kan bisa ada jawabannya, bisa terselesaikan. Bahkan saya itu karena saya mungkin generasi tua ya, tentang teknologi agak gaptek. Nah, ketika saya ditunjukkan, misalnya saya buat soal, itu cuma diklik gini keluar jawabannya. Iya benar. Nah, kalau zaman dulu apa bisa? Tidak bisa. Itu dari satu sisi seperti itu. Dari sisi mungkin fisiknya ya, siswa dulu itu kan lebih mobile. Mereka misalnya berangkat sekolah itu kan kebanyakan mereka masih jalan kaki naik sepeda ontel yang perlu energi gitu ya. Ketika mau belajar kelompok pun mereka harus ngumpul. Jadi effort dulu lah ya, ada effortnya. Itu. Terus misalnya kalau dulu kan pelajaran itu nggak sampai sore ya, paling sampai 1:30 jam 2. Bener. Mereka ada waktu berjalan, main fisik kan. Iya, sepak bola. Betul, lari-lari. Anak sekarang, mereka itu kan mager di depan HP-nya, depan laptop, depan apa. Sehingga kalau kata kedokteran lebih paham ya, katanya itu kan akan menghambat perkembangan motorik juga. Iya betul. Nah itu kan berarti secara fisik, mobilitasnya kurang ya. Mobilitasnya kurang. Kemudian kalau kita amati juga dari sisi makanan mungkin. Anak-anak dulu makannya apa sih? Singkong, tempe, tapi anak-anak sambal. Ini kan mereka sukanya makan yang siap saji. Nah katanya dari sisi kedokteran itu juga kurang sehat bagi mereka. Satu lagi polusi ya kan. Benar nih. Sekarang ini siswa kita ini kan paparan polusinya jauh lebih tinggi. Polusi itu banyak loh ya. Banyak. Ada polusi udara. Kita lihat gadget juga polusi untuk mata. Itu kan radioaktif juga ya. Dan juga tadi dari waktu belajar. Sekarang ini kita juga sering melihat orang tua yang membuat jadwal untuk anaknya sampai sore mereka harus belajar. Nah iya, karena sehingga dari sekolah masih ada les lagi. Sehingga mereka stresnya itu lebih tinggi kan. Artinya secara fisik, secara mental, psikologis, anak-anak sekarang ini menurut saya lebih rentan dibanding anak-anak dulu. Mungkin walaupun itu ya, tidak semuanya ya, ada sih 1-2 yang sudah bisa mengelola diri. Nah, sehingga kalau dikatakan rentan, ya iyalah secara umum gitu ya, karena mereka tantangannya, mereka tidak terbiasa menghadapi tantangan secara sendiri. Oke, itu mungkin juga berpengaruh juga ke psikologinya dia ya, karena dia banyak mendapatkan kemudahan tadi kan, sehingga effortnya untuk melakukan untuk lebih keras itu nggak ada. Nah kemudian terbiasa mendapatkan sesuatu itu mudah, ya kan, sehingga mungkin itu menyebabkan psikologinya dia juga nggak terasa gitu ya, sehingga mempengaruhi itu. Pengamatan saya seperti ya. Nah terus ini. Dulu tuh ya, kalau kita sekolah zaman dulu, kan kalau misalnya telat, dihukum, pojokan, angkat kaki, ya, dijewer kayak gitu ya. Terus salah nulis, mana tangannya, dipukul gitu. Itu sesuatu yang biasa bagi kita dan orang tua pun tidak mempermasalahkan, karena itu dianggap salah satu bentuk pendidikan. Nah zaman sekarang kan beda itu ya. Zaman sekarang itu ada yang seperti itu, orang terima nggak terima orang tuanya gitu ya, malah dilaporkan polisi gitu. Ada beberapa kali kita baca di medsos terjadi hal seperti itu. Bahkan mungkin ada juga yang siswanya yang mungkin malah nggak bisa menghormati gurunya gitu kan, ada juga. Nah bagaimana caranya terutama Mbak Tin ya beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti ini? Iya ya, dulu memang sekarang ini kan banyak sekali kita lihat di berita-berita bahwa guru dilaporkan karena ini. Dan ketika dulu guru melakukan tindakan dalam tanda kutip agak keras, itu memang merupakan satu proses pendidikannya. Namanya guru, mereka ini kan merasa punya tanggung jawab untuk membentuk. Sebenarnya guru ini merasa ya, tidak hanya
tanggung jawabnya untuk menyampaikan materi, tapi kan terlebih dari itu mereka mendidik, artinya membentuk karakter. Ini kan menjadi tugas utamanya sebenarnya. Kalau apalagi sekarang ini masalah ilmu pengetahuan bisa didapat dari mana saja. Tapi untuk membentuk karakter ini kan memang dibutuhkan proses nyata. Nah, ketika anak ini lapor ke orang tua, biasanya orang tua itu tidak waktu itu loh ya. Untuk orang tua pasti mengatakan karena orang tua mungkin saat itu begitu yakin pada guru, memberikan kepercayaan penuh pada guru ya untuk andil dalam mendidik putra-putrinya. Sehingga ketika anaknya lapor, orang tua mesti bilangnya malah ketika kamu ada mendapat hukuman, mendapat apa perlakuan yang enggak menyenangkan, itu pasti kamu melakukan sesuatu yang tidak benar gitu kan. Nah, sehingga pada saat itu ini sebenarnya dampaknya sangat besar ya kalimat itu. Tentu anak akan merasa kemudian dia melakukan introspeksi, apa benar ya saya melakukan sesuatu yang tidak benar kan gitu kan. Sehingga akhirnya ketika anak introspeksi ini dia akan menemukan sesuatu nanti, pasti menemukan sesuatu. Dan yakinlah guru itu ya barangkali mungkin ternoda ya, kadang ada 1-2 oknum ya. Tapi guru secara umum itu pasti ketika melakukan dalam tanda kutip hukuman itu pasti ada penyebab dan ada tujuan untuk yang lebih baik. Itu ketika zaman dulu. Sehingga ketika guru mendidik itu dukungan dari orang tua penuh. Tapi sekarang ini memang ya adanya pergeseran budaya. Nah, apalagi dengan mudahnya memviralkan seseorang yang melihat ini hasil yang pemviralan tadi, kan mereka nggak tahu tadi kronologinya kayak apa. Hanya sesaat dipotret itu aja. Nah, kemudian ketika para pemirsa yang netizen itu memberikan dukungan, kan seolah-olah ya belum ini loh aku bener kan gitu munculnya. Nah, merasa mendapat dukungan netizen ya. Akhirnya kan, nah jadilah seperti itu. Dan ini sebenarnya akan menurut saya ini membawa dampak yang tidak positif di bidang pendidikan. Apa jadinya ketika kemudian guru-guru itu kemudian merasa masa bodoh misalnya. Seperti juga kita lihat kadang ada tayangan ya, apa itu melihat muridnya merokok, melihat muridnya mereka lewat itu terus dia jelas daripada saya dilaporkan kayak gitu. Ini satu yang sangat ironis. Padahal tugas utama guru ini adalah mereka menjadi nakoda ujung garda terdepan ya dalam membentuk karakter siswa. Nah, kalau kemudian guru masa bodoh seperti itu, apa jadinya ke depan? Nah, jadi gimana tetap ya? Harus peduli, kita harus ada dukungan dari pihak orang tua. Kita bekerja bersama-sama. Niatnya itu untuk membangun karakter siswa agar mereka jadi insan-insan yang berguna, bertanggung jawab, ya kan? Bisa menghadapi tantangan zaman sulit ini. Emang penting ya kalau di kedokteran kan ada informed consent, ya kan? Informed consent itu kan informed consent itu kan kesepakatan, istilahnya kesepakatan antara dokter dengan pasien atau dengan keluarga pasien bahwa setuju untuk dilakukan tindakan ini dengan resiko ini seperti itu ya. Nah, mungkin di pendidikan itu sebenarnya juga seperti itu kan, ada informed consent antara orang tua siswa dan guru bahwa ketika di sini ada risiko seperti ini, orang tua harus begini kan seperti itu ya. Nah, itu memang ya pentingnya komunikasi ya, komunikasi. Memang orang tua itu harusnya juga tidak kemudian menyerahkan 100% ke guru sehingga kemudian dia sudah selesai pekerjaan saya, tanggung jawab saya selesai, udah saya serahkan ke gurunya gitu. Dan ketika terjadi sesuatu merasa, loh kok kamu tak kasih tanggung jawab mendidik anak saya malah seperti ini, kan kesannya seperti itu ya kan, sehingga itu bukan posisi yang tepat kan menurutnya. Karena kita harusnya kan sebagai mitra ya dalam mendidik anak-anak gitu. Dan sebenarnya kita ini sebagai orang tua itu sangat terbantu dan tertolong dengan adanya guru. Karena orang tua biasanya sibuk bekerja, guru yang mendidik kita, yang jadi mendidik anak-anak kita ya, yang jadi nggak tahu apa-apa jadi mengerti banyak hal gitu. Nah, itu sebenarnya nggak bisa tergantikan itu. Dulu kan mesti punya pengalaman waktu muda juga kan, kan pernah jadi siswa juga toh ya. Pernah bandel nggak sih waktu jadi siswa? Pernah bandel nggak? Misalnya bandelnya apa gitu yang ketika kita sekarang inget-inget kok jadi lucu gitu. Ada nggak tuh? Oh, kalau saya dulu waktu jadi murid itu kan masih zaman dulu ya, kata-kata zaman dulu. Waktu itu
yang sekarang saya bayangkan lucu. Waktu itu kan memang sekolah di SD, SD-nya kan di desa. SD Impres belum mengenal pakai sepatu kan. Oke. Nah, saya pakai sepatu sampai di sekolahan. Karena malu temennya nggak pakai sepatu, dilepas. Disimpan titip ke Pak Bon itu. Justru malu pakai ya. Malu pakai sepatu. Ini mah bukan nakal-nakalnya anak zaman dulu ya. Berarti dia nggak nakal dari dulu. Ini kalau teman-teman saya dulu waktu ini kan dulu model busana muslimah kan baru akhir-akhir ini juga ya. Waktu saya dulu SMP, SMA itu kan masih belum. Nah itu yang anak-anak cowok itu yang nakal-nakal. Mereka pakai kaca ya, ditaruh di kaki. Kayaknya sekarang masih ada deh itu. Itu ya ke teman-teman putrinya itu. Itu nakal-nakalnya waktu itu seperti itu. Ya kalau itu sepertinya sampai sekarang masih ada gitu ya. Kalau bolos misalnya tasnya dilempar lewat jendela. Ternyata yang nerima gurunya. Iya, terus ini Mbak Tin kan sudah jadi guru sekian lama nih, sekian tahun. Ada nggak yang kisah yang membuat ledakan emosional yang cukup luar biasa lah ya, yang tidak bisa dilupakan gitu? Pernah nih waktu saya di guru BP ada beberapa hal yang saya ingat sampai sekarang. Waktu saya di guru BP itu waktu itu ada murid-murid cowok-cowok gitu ya, ada berempat, anaknya kan besar-besar kan gitu, datang menghadap ke saya. Waktu itu saya masih muda loh ya, masih muda. Bilangnya, Bu, ini mau konsultasi masalah belajar. Nah, saya selaku guru BP kan tentu harus menanggapi dengan baik. Saya persilahkan duduk. Selang nggak berapa lama itu ada guru yang mengejar 4 murid itu tadi. Ternyata anak ini keluar minta ini konsultasi bimbingan belajar itu hanya alibi. Sebenarnya pelajaran berikutnya adalah dari kelas. Ya, menghafal. Oke. Nah, waktu itu dikejar sama gurunya, guru kelasnya itu. Jadi keempat anak ini rupanya karena belum hafal gitu ya. Jadi meninggalkan kelas. Itu saya teringat sampai sekarang itu ya Allah, astagfirullah. Jadi saya artinya kita tapi sebenarnya berarti sedang dikerjain waktu itu. Harus lebih selektif lagi deh. Terus sama ustadz yang menghafal itu, mereka terus ditarik lagi ke kelas berempat itu. Itu pertama. Yang kedua, ketika saya di kelas, saya nggak nyadar, biasa kan masuk di kelas, tiba-tiba kelas kok begitu nih. Memang waktu kelas putri yang saya masuk kelas putri. Tiba-tiba dari belakang tuh muncul, ada yang bawa kue, ada lilinnya nyalakan. Rupanya itu ulang tahun saya. Saya sendiri nggak ingat itu ulang tahun saya. Ada kemudian mengulang tahun saya, begitu buahnya itu anak-anak, namanya anak-anak ya, datang ke kelas itu juga. Terus ada satu lagi. Ketika saya kebetulan ngajar jam terakhir, itu di kelas putri juga, kan. Di MAN itu ada yang kelas khusus putri, ada yang khusus putra, isi kelasnya itu, ada yang campuran, ada yang kelas putri. Saya ditahan nggak boleh keluar, nggak boleh keluar, lampu dimatikan. Kemudian dia menayangkan video. Ada satu kemudian yang perwakilan itu bicara, Bu, mohon maaf dulu kita kadang sering meninggalkan pelajaran Ibu, tapi ini yang kami lakukan. Jadi dia itu ternyata membuat kegiatan yang harus dia siapkan di sepanjang perjalanan dia dirangkum dalam video itu, sehingga saat itu saya pun berdecak kagum dan ya Allah, ternyata begitu banyak kegiatan yang kamu lakukan. Jadi artinya memang sekolah itu kan tidak melulu hanya menuntut ilmu pelajaran saja, tapi juga satu tempat untuk bagaimana dia bisa mengasah kemampuan berorganisasi, bersosialnya dan lain sebagainya. Dan itu jadi ini Bu kegiatan kami kelas ini, sehingga kadang-kadang kami meninggalkan pelajaran Ibu. Ini hasilnya. Terharu kan melihat itu. Ini yang di pikiran saya itu masih tertanam ya. Oh ya, jadi ketika ada murid yang meninggalkan pelajaran, kita sebagai guru kan tidak selayaknya harus misalnya marah-marah apa enggak. Jadi ditanya ketika dia itu meninggalkan untuk apa, kepentingan apa. Ketika sepanjang melakukan sesuatu yang positif,
saya rasa perlu mendapat dukungan. Iya. Iya, buktinya. Mungkin ini ya salah satu hal yang menyebabkan Mbak Tintu betah menjadi guru ya. Ataukah mungkin ada hal spiritual atau emosional lain yang sehingga betah menjalani profesi guru yang puluhan tahun ini? Gini ya. Mungkin saya ini termasuk kelompok orang yang berpikir sederhana kali ya. Bukan wanita karir gitu. Okay. Sehingga saya mudah merasa puas ketika saya sudah termasuk misalnya mengajar. Kadang saya malah berpikir begini, ketika saya misalnya tidak jadi guru, apa yang saya lakukan? Nah, dengan menjadi guru, dan kan mestinya tahu juga, murid ini kan setiap tahun berganti, sehingga pengalaman pun itu kan selalu berubah, berganti. Nah, nyaman ketika senantiasa berinteraksi dengan siswa, dan siswa ini pun kadang kan aneh-aneh, perilakunya aneh-aneh, kadang ada yang punya problem. Kita akan merasa senang ketika misalnya bisa membantu. Di setiap angkatan punya cerita, ya? Ada cerita beda-beda, sehingga tidak ada kata bosan karena berganti terus. Nikmatin ya, dinikmati. Gitu. Jadi maksudnya sampai tidak terasa. Sudah berapa tahun tuh? 35 tahun lebih tuh saya mengajar kan. Yang hampir sempurna. Nah, sekarang nih, satu kalimat yang tepat untuk mendefinisikan seorang guru. Satu kata bisa terangkum, pahlawan. Kenapa saya bisa katakan begitu? Kalau dulu mungkin ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa, adalah guru. Tapi satu kata bagi guru menurut saya adalah pahlawan. Kenapa? Pertama, guru itu ketika mereka bekerja itu tidak hanya di ring jam kerjanya dia. Mereka banyak bekerja di luar waktu kerjanya. Apalagi ketika misalnya ada murid pengen curhat, pengen apa, ini guru harus siap melayani kan. Meskipun kadang ini sebenarnya sudah waktunya pulang, apa kan. Dan pekerjaan tidak berhenti di sekolahan. Tapi di rumah pun masih ada pekerjaan. Guru ini tidak hanya mereka sebagai penyampai ilmu, tapi lebih dari motivator, inspirator, ya kan, pembentuk tadi karakter. Ya. Ketika kita kadang kan dulu mungkin sering kita mendengar ketika ada kenakalan remaja, ada apa-apa, larinya kan ke guru. Yang disalahkan guru kan? Betul. Padahal sebenarnya kan itu ada guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Tadi kan dibilang Dek Nani tadi juga bahwa sebenarnya mendidik anak itu kolaborasi antara guru, orang tua, lingkungan gitu, pergaulan mereka seperti apa dan sebagainya. Tapi kan tetap garda terdepan itu yang menjadi sorotan adalah guru. Jadi guru itu mereka bekerja tidak mengenal waktu, tidak hanya menyampaikan ilmu, tidak hanya mengajar, tapi mendidik, memotivasi, inspirator, ya kan, membentuk karakter agar muridnya ini siap menghadapi tantangan zaman. Kepuasan guru itu adalah ketika mengetahui muridnya bisa mandiri, bisa settle menghadapi tantangan zaman yang nggak menentu. Betul. Ya emang sebenarnya guru kan juga tidak berharap yang lebih terhadap anak didiknya kan ya. Kan nggak ada juga yang guru nanti kamu sukses aku dikirimin sekian, nggak ada gitu guru yang seperti itu gitu ya. Ketika melihat sukses saja udah bahagia gitu kan. Jadi ya setuju karena saya merasa punya andil kan dulu. Entah diakui ataupun tidak. Iya betul ya, dan itu tidak bisa dielakkan gitu. Terakhir, apa nih harapannya untuk pendidikan di Indonesia ke depan? Ini namanya mendidik tadi kan menyiapkan generasi ya. Kita lihat era sekarang ini kan semuanya serba teknologi, kemajuan zaman begitu pesat, penuh tantangan. Menurut saya berharap bahwa pendidikan Indonesia ini bisa membekali siswa untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Jadi pendidikannya tentu harus yang melek teknologi gitu. Karena mereka zamannya sekarang zaman teknologi. Jadi mereka harus siap kerja, siap menghadapi tantangan sekarang. Jadi pendidikan sekarang harus bisa menyiapkan siswa itu bisa settle di zamannya yang sekarang penuh tantangan. Artinya mereka juga harus siap
menghadapi tantangan zaman. Jadi itu pendidikan yang harus dipersiapkan. Maka kurikulumnya tentu harus dipersiapkan bagaimana agar siswa-siswa ini nanti bisa menjadi orang-orang yang siap menghadapi tantangan zaman, siap berkolaborasi dengan teknologi. Ini seperti itu. Oke, tetap bisa menjaga komunikasi dengan baik ya. Jadi dewasa dalam skill maupun dewasa dalam mental, gitu kan ya. Bagaimanapun kesuksesan seseorang tetap dipengaruhi oleh kedewasaan mentalnya dia, gitu ya. Ini sungguh luar biasa. Ini saya mendapatkan insight yang luar biasa dari seorang guru yang sudah berdedikasi tahun ini mau pensiun katanya. Iya. Mungkin 4 bulan lagi lah. 4 bulan lagi ya pensiun, Masya Allah. Ini sesuatu yang tidak bisa dihitung menurut saya ya. Sebagai manusia tidak bisa menghitung peran seseorang, apalagi seorang guru terhadap membentuk karakter seseorang. Berapa banyak kebaikan yang sudah diberikan tuh nggak bisa dihitung lagi. Ketika seseorang itu berhasil mendidik seseorang menjadi orang yang baik gitu ya, kemudian dia menebarkan kebaikan lagi, terduplikasi lagi, jadi amal jariah. Iya, gimana menghitungnya udah nggak bisa, kalkulator nggak bisa ngitung lah ya gitu. Jadi semoga ini menjadi amal baiknya Mbak Tin. Amin. Menjadi ya jariah tadi itu ya, yang nanti bisa dipanen ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian nih para pemirsa, banyak hal yang bisa kita ambil insight dari obrolan ini. Meskipun banyak opsi yang bisa kita peroleh dari tempat lain, tapi guru itu tidak bisa digantikan posisinya. Demikian, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.